Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan membahas unit 9 hingga unit 12 dari kursus Computer Vision di Hugging Face. Kita akan membahas tentang optimasi model, pembuatan data sintesis, zero shoot learning, dan pentingnya etika serta bias dalam pengembangan model. Saya juga akan menjelaskan beberapa kode yang relevan untuk membantu memahami konsep lebih dalam. Kita masuk ke unit 9, optimasi model untuk deployment. Optimasi model bertujuan agar model lebih efisien dan ringan untuk dijalankan, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Salah satu tekniknya adalah quantization yang mengurangi ukuran bobot model. Dan dua lainnya lagi itu ada yang pruning, menghapus koneksi yang tidak penting dalam model untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas model. Dan yang ketiga, dan satu lagi, knowledge distillation, melatih model yang lebih kecil untuk meniru perilaku model yang lebih besar, sehingga model lebih kecil cepat mencapai kinerja yang mendekati model besar dengan efisiensi lebih tinggi. Kemudian ini eh, contoh codingan quantization. Penjelasan dari codingan di atas ini. Yang pertama, kode di atas ini memuat model ResNet 18 yang telah dilatih sebelumnya. Yang kedua, backend quantization ditetapkan ke key and unpack yang cocok untuk perangkap mobile. Yang ketiga, model disiapkan untuk quantization dengan menetapkan konfigurasi quantization default. Keempat, setelah kalibrasi dengan data sampel, model dikonversi ke format quantization dan disimpan. Seperti yang ada pada di sini, tersimpan ke dalam folder Google Colab saya. Unit 10, pembuatan data sintesis. Data sintesis digunakan untuk melatih model ketika data nyata sulit didapat atau memiliki keterbatasan. Pembuatan data sintesis dapat meningkatkan kinerja model dengan menyediakan variasi data yang lebih luas. Ketika data terbatas, kita bisa membuat data sintesis menggunakan argumentasi, misalnya transformasi seperti rotasi, flip horizontal, dan penyesuaian warna. Berikut contoh kode pembuatan data sintesis dengan augmentasi. Yang pertama, penjelasannya itu kode di atas memuat gambar asli dan mengidentifikasi serangkaian transformasi. Augmentasi menggunakan torch vision transforms. Transformasi termasuk flip horizontal acak, rotasi, penyesuaian kecerahan, kontras, saturasi, dan crop ulang dengan ukuran tertentu. Gambar yang telah diaugmentasi disimpan sebagai data sintesis. Berikut ini gambar yang telah disintesis. Unit 11, Zero Shoot Computer Vision. Zero Shoot Learning memungkinkan model untuk mengenali kelas yang belum pernah dilihat selama pelatihan dengan memperolehkan informasi tambahan seperti deskripsi tekstual. Model clip memanfaatkan deskripsi teks dan gambar untuk menghasilkan prediksi. Contoh kode zero shoot image classification dengan clip.
Penjelasan yang pertama, kode di atas menggunakan model clip dari Hugging Face untuk melakukan klasifikasi gambar tanpa pelatihan khusus untuk kelas target. Gambar dan teks tabel diproses dan diteruskan melalui model untuk mendapatkan probabilitas kecocokan. Yang ketiga, hasil probabilitas menunjukkan seberapa besar kemungkinan gambar sesuai dengan masing-masing label. Di sini kita mendapatkan bahwa probabilitas kecocokan kucing itu lebih besar. Seperti ini nih, ini konten. Kita mendapatkan kalau image itu tuh seperti warna kucing. Warnanya lebih besar kucing. Coba kita akan memasukkan gambar yang telah disintetis seperti ini. Apakah dia tetap mendapatkan probabilitas kucing lebih tinggi? Mari kita mencobanya. Kita akan run di sini. Nah, di sini walaupun gambar telah disintesis, dia tetap mendeteksi probabilitas kucing yang tinggi. Yang terakhir adalah ada unit 12, etika dan bias dalam visi komputer. Unit ini membahas pentingnya mempertimbangkan aspek etika dan bias dalam pengembangan model visi komputer. Model yang tidak mempertimbangkan bias dapat menghasilkan output yang tidak adil atau diskriminatif. Hugging. Langkah-langkah mengatasi bias. Yang pertama, pengumpulan data yang beragam. Pastikan dapat pelatihan mencakup berbagai kelompok dan kondisi untuk mengurangi bias. 2. Evaluasi model secara menyeluruh. Uji model pada subset data yang berbeda untuk mengidentifikasi potensi bias. Transparansi dan dokumentasi. Dokumentasikan proses pengembangan model dan sumber data untuk memastikan transparansi. Keterlibatan multidisiplin, melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti etika, hukum, dan sosiologi untuk memastikan model adil dan tidak bias. Langkah ini juga melibatkan berbagai pihak dari beragam latar belakang pengguna dan pengguna untuk menguji model sebelum implementasi. Demikian presentasi saya tentang unit 9 hingga unit 12 dengan optimasi model data sintesis, zero shot learning, dan perhatian terhadap etika. Ketika kita bisa membangun model yang efisien, kuat, dan bertanggung jawab. Terima kasih semuanya. Bila ada kurang lebih, mohon dimaafkan. Terima kasih ya semua.